Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan secara sistem daring. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya, Dr. Rado Yendra SSI MSc, bersama Lembaga Riset Rado Research Center dan ditemani oleh mahasiswa Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sultan Syarif Kasim Riau. Kita pada perkuliahan analisis survival ini, kita akan melanjutkan topik sebelumnya tentang some well-known parametric survival distribution and their application. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas exponential distribution. Kita pada saat ini akan melanjutkan dengan Weibull distribution. Untuk memahaminya kita lihat beberapa teori berikut Weibull distribution. Ini dia. Weibull distribution pada dasarnya adalah merupakan generalized of exponential distribution. Bagaimanapun juga distribusi Weibull ini tidak tergantung kepada suatu parameter lambda. Diketahui bahwa distribusi Weibull mempunyai dua parameter, yaitu lambda dan gamma, seperti yang dilihat pada persamaan 6.2.1. Persamaan 6.2.1 merupakan fungsi densitas peluang Weibull, dan persamaan 6.22 merupakan cumulative distribution function, atau kadang-kadang disebut hanya dengan distribution function. Dan selanjutnya seperti biasanya kita akan lihat seperti apa survivorship function dari Weibull, seperti yang dilihat pada persamaan 6.2.3 eksponen min lambda T berpangkat gamma. Dan hazard function-nya adalah seperti pada persamaan 6.2.4, yaitu lambda gamma dikali dengan lambda T berpangkat gamma kurang 1. Dengan rata-rata Weibull distribution seperti persamaan 6.2.7, nu adalah fungsi gamma 1 tambah sepergamma per lambda, dan variasi seperti pada persamaan 6.2.8, di mana variasi itu adalah 1 per lambda kuadrat dikali dengan fungsi gamma 1 tambah 2 per gamma kurang lambda kurang fungsi gamma kuadrat 1 tambah sepergamma, di mana fungsi gamma itu adalah integral 0 sampai tak hingga X berpangkat gamma kurang 1 eksponen min X dx. Jika X bilangan bulat, maka fungsi gamma itu adalah gamma kurang 1 faktorial. Nah, banyak teknis matematis yang akan kita hajar, yang akan kita selesaikan, tuntaskan pada pertemuan Weibull distribution ini. Kita lihat bahwa seperti konsep sebelumnya, dalam buku hanya diberikan fungsi densitas peluang, cumulative distribution function, survivorship function, hazard function, dan rata-rata dan variasi dari Weibull. Tanpa ada upaya untuk menurunkan persamaan matematis atau untuk melakukan operasi matematis sehingga hasil-hasil pada
persamaan-persamaan yang disebutkan sebelumnya dapat diperoleh dengan baik. Oke, kita akan lihat pertama sekali yang disebut dengan fungsi densitas peluang Weibull. Fungsi densitas peluang Weibull seperti yang kita lihat sebelumnya diberikan sebagai bentuk berikut. Fungsi densitas peluang Weibull adalah Ft sama dengan lambda dikali gamma dikali lambda berpangkat T untuk gamma kurang 1. Terusnya adalah eksponen min lambda T berpangkat gamma untuk batas T besar sama dengan 0, di mana kedua parameternya baik lambda ataupun lambda dan gamma juga besar dari 0. Nah, tugas kita tentu meyakinkan pemirsa atau meyakinkan kita sendiri bahwa sifat integral min tak hingga sampai tak hingga untuk Ft dt itu adalah 1. Nah, nih. Kenapa saya beri batas min tak hingga tak hingga? Karena sekali lagi masih berbentuk Ft. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan mengintegralkan pada batasnya untuk Ft yang telah dirubah ke dalam fungsi densitas peluang. Oke. Ini Ft-nya tadi, ini adalah Weibull eksponen min lambda T berpangkat gamma dt. Oke. Kita berikan permisalan, misal U sama dengan lambda T berpangkat gamma. Nah, tentu DU itu kita turunkan terhadap T. Karena variabel acaknya T. Oke, tentu kalau turunkan terhadap T, gamma lambda T berpangkat gamma kurang 1 dikali dengan lambda. Oke. dt atau dt sama dengan 1 per lambda gamma dikali dengan lambda T berpangkat gamma kurang 1 DU. Nah, kita akan lakukan integral dengan permisalan-permisalan yang telah kita lakukan. 0 tak hingga di sini lambda gamma, di sini lambda T. Oke. Di sini lambda T berpangkat gamma kurang 1. Di sini eksponen min U. dt-nya berubah menjadi 1 per lambda gamma
lambda T berpangkat gamma kurang 1. Oke. DU. Oke, kebetulan ini sama. Habis. Oke. Ini juga habis. Nah, integral kita tentu menjadi mudah sekali. Integral 0 tak hingga eksponen min U du atau integralnya min eksponen U-nya, min U-nya kita ganti langsung dengan min lambda T. Oke. Berpangkat gamma untuk batas 0 tak hingga sama dengan. Oke. Nah, kalau kita masukkan T-nya tak hingga, tentu min E pangkat min tak hingga. Oke, tentu kita lakukan masukkan tak hingga. Oke. Jika kita masukkan tak hingga, dia akan menjadi min eksponen min tak hingga. Kalau 0 yang kita masukkan tentu minus-minus. Ya, pangkat min 0. Oke. Eksponen pangkat 0,1 minus-minus plus 0. Berarti sama dengan 1. Oke. Berarti kita yakin bahwa fungsi densitas peluang yang diberikan memang dapat dipertanggungjawabkan memenuhi sifat suatu fungsi densitas peluang. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan bentuk cumulative distribution function atau FT besar. Mempunyai definisi probability atau peluang T kecil sama dengan T. Nah, ini dicari dengan menggunakan integral sama dengan integral. Karena dia masih FT, kita batas bawahnya minta hingga T itu sendiri. Karena sudah T, maka di sini adalah Fx dx. Nah, karena Weibull itu batasnya adalah 0 sampai tak hingga, maka untuk FT Weibull, maka FT dari Weibull untuk Weibull, oke, untuk Weibull itu dapat dicari dengan menggunakan FT sama dengan, karena batasnya itu paling bawahnya 0, ingat Weibull tadi 0 sampai tak hingga 0T. Oke, lambda gamma dikali dengan lambda X. Ingat kita pakai X lagi. Karena batasnya itu sudah T. Tidak mungkin kita menggunakan T. Gamma kurang 1. Eksponen min lambda X berpangkat gamma dx. Nah, ini akan kita buktikan. Misal U sama dengan lambda X berpangkat gamma. Tentu DU-nya menjadi diturunkan terhadap X. Karena X adalah pengganti variabel acak. Kurang 1 lambda. Sama dengan lambda gamma dikali lambda X
berpangkat gamma kurang 1 dx. Atau dx itu menjadi 1/lambda gamma kali lambda x berpangkat gamma kurang 1 du. Nah, maka integral-integral kita itu dapat kita selesaikan menjadi Ft, oke, Ft sama dengan integral 0 sampai T, oke, lambda gamma di sini lambda x berpangkat gamma kurang 1 eksponen min u du-nya tentu dx dibagi 1 per lambda gamma kali lambda x berpangkat gamma kurang 1 di sini adalah du. Nah, di sini sama. Oke, di sini sama. Maka di sini integralnya adalah integral integral 0 T eksponen min u du. Wah, mudah. Berarti sama dengan masukkan u-nya min eksponen. U-nya langsung ganti aja dengan min lambda x berpangkat gamma untuk 0 sampai T. Ini berarti hasilnya adalah kalau kita masukkan T, kalau kita masukkan 0 menjadi 1, 0 kita ganti X, berarti eksponen min 0, 1, minus ketemu minus plus, berarti di sini min eksponen min lambda T berpangkat gamma. Tambah 1, karena ada 1. Atau sesuai dengan bentuk yang akan kita buktikan, 1 dikurang eksponen min lambda T berpangkat gamma. Oke, berarti kita telah membuktikan, kita buat dengan baiklah. Kita buat sebaik mungkin biar dapat dipahami oleh mahasiswa. Oke, atau dengan bahasa lain dapat kita tulis dengan 1 kurang 1 dikurang eksponen min lambda T berpangkat gamma. Oke, ini nilai dari kumulatif. Nah, jika kita telah mendapatkan kumulatif, itu artinya sangat mudah untuk mendapatkan superposition function. Di mana superposition function kita adalah 1 dikurang kumulatif atau distribution function. Sama dengan 1 dikurang eksponen min lambda T
berpangkat gamma sama dengan eksponen min lambda T berpangkat gamma. Wah, sama dengan di buku. Dan hazard function seperti kita ketahui, hazard function ini adalah hasil bagi dari probability density function dibagi dengan survivorship function sama dengan lambda gamma lambda T berpangkat gamma kurang 1 eksponen min lambda T berpangkat gamma dibagi dengan eksponen min lambda T berpangkat gamma. Oke, ini habis. Ini habis, tinggallah hazard functionnya adalah lambda gamma. Oke. Lambda T pangkat gamma kurang 1. Nah, ini tadi disebut bahwa hazard functionnya tidak hanya bergantung kepada parameter. Masih ada variabel acak T di dalam hazard function. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita telah berhasil membuktikan dari fungsi densitas peluangnya memang dipenuhi syaratnya 1. Kita telah berhasil membuktikan kumulatif distribution function atau distribution function. Kita telah berhasil membuktikan survivorship function. Dan kita telah berhasil membuktikan hazard function. Nah, untuk membuktikan rata-rata, ini agak rumit sedikit. Rata-rata kita seperti pada teori gamma 1 tambah sepergamma lambda. Nah, sesuai dengan teori bahwa rata-rata itu atau ekspektasi T adalah fungsi gamma 1 tambah sepergamma dibagi dengan lambda. Nah, kita lihat di sini. Ada yang disebut dengan fungsi gamma, ada yang disebut dengan simbol gamma. Nah, fungsi gamma dengan notasi gamma kalau yang gamma di dalam kurung itu simbol. Nah, itu merupakan integral 0 sampai tak hingga T gamma kurang 1 berpangkat T gamma kurang 1 eksponen min T dt. Nah, katanya kalau T bilangan bulat, nah ini katanya nih, jika T bilangan bulat atau integer bulat, maka katanya fungsi gamma ini adalah gamma kurang 1 faktorial, khusus untuk jika gamma bilang bulat. Jika gamma maksudnya. Jika gamma bilangan bulat, jika gamma bilangan bulat, maka fungsi gamma adalah gamma kurang 1 faktorial. Misal kita mau mencari gamma 6. Misal. Ini adalah 6 kurang 1 faktorial. Nah, sekarang kita orang matematik tentu harus
jeli. Dari mana itu bisa diperoleh gitu. Oke. Untuk itu kita lihat pola yang terjadi. Kita akan melihat gamma 1. Gamma 1 itu menurut konsep adalah integral 0 tak hingga T berpangkat gamma kurang 1 eksponen min T dt. Nah, ini kalau fungsi gamma. Nah, definisi kita tahu definisi fungsi gamma-gamma. Kita tahu definisi fungsi gamma-gamma adalah sebagai berikut. Ini fungsi gamma-gamma. Jadi kalau gamma 1 tentu kita tinggal mengganti gamma dengan 1. 0 tak hingga T berpangkat 0. 1 kurang 1 kita ganti gamma 1 eksponen min T dt. Jadi tentu dia hasilnya adalah karena T berpangkat 01 maka integral 0 tak hingga eksponen min T dt. Nah, ini adalah sama dengan hasilnya min eksponen min T untuk 0 tak hingga. Kalau kita masukkan tak hingga 0. Jadi min eksponen min tak hingga kurang eksponen min 0. Sama dengan 0 tambah 1. Sama dengan berarti gamma 1 bernilai 1. Nah, kita akan lihat gamma 2. Gamma 2 tentu kita akan mengganti gamma dengan 2 sehingga bentuk kitanya adalah 0 tak hingga T 2 kurang 1 eksponen min T dt. Sama dengan integral 0 tak hingga T eksponen min T dt. Nah, kita lihat ini merupakan integral yang dapat diselesaikan dengan menggunakan parsil. Tentu makanya kalau kita misalkan U sama dengan T, tentu DU adalah DT. Oke. Dan jika DV adalah eksponen min T, maka V-nya tentu integral DV, yaitu min eksponen min T. Nah, gamma 2 kalau kita integralkan menggunakan parsial tentu sama dengan integral. Jadi kalau kita gunakan jadi gamma 2 fungsi gamma 2 sama dengan integral UV. UT V-nya tentu min eksponen min T untuk 0 sampai tak hingga kurang VDU. Karena di sini V-nya minus, kurang ketemu minus, tambah. Integral VDU. Eksponen min T, DU-nya DT tadi. Nah, kita lihat.
Jika tak hingga kita masukkan ke T, eksponen min tak hingga 0. 0 kali T 0. Kalau kita masukkan 0, T yang di sini 0. 0 kali apapun dia 0, berarti di sini 0. Tambah. Nah, integral yang ini adalah gamma 1. Seperti kita menyelesaikan gamma 1 nih, gamma 1. Ini tadi gamma 1 eksponen min T. Ini eksponen min T. Ini 0 sampai tak hingga. Berarti tambah gamma 1 sama dengan 1. Gamma 1 tadi 1. Gamma 2 pun 1. Gamma 1 1. Kita lihat pola berikutnya. Gamma 3. Kita lihat gamma 3. Oke, kita lihat gamma 3. Seperti apa gamma 3? Jadi fungsi gamma 3 adalah integral 0 tak hingga Y berpangkat 3 kurang 1. Bukan Y, T. Ini bukan Y tapi T. T berpangkat 3 kurang 1 eksponen min T, dt. Jadi integral kita sekarang adalah integral 0 tak hingga T kuadrat eksponen min T, dt. Oke, berarti kita juga akan berhadapan dengan parsil. Berarti misal U sama dengan T kuadrat, DU sama dengan 2T dt, dv-nya eksponen min T, maka V adalah min eksponen min T. Nah, berarti fungsi gamma 3 kita sekarang adalah UV. Berarti U-nya T kuadrat, V-nya minus eksponen min T untuk 0 tak hingga kurang ketemu kurang, berarti plus. Integral VDU berarti 2T eksponen min T dt. Nah, di sini kalau tak hingganya saya letakkan ke E min T, berarti eksponen min tak hingga 0. Kalau nolnya saya letakkan ke T kuadrat, 0 kuadrat 0, 0 kali apapun 0, maka di sini juga 0. Tambah 2 integral 0 tak hingga 0 tak hingga T eksponen min T. Nah, yang dalam kurung yang di sini yang kita saudara lihat ini persis seperti gamma 2. Ini sama kita mencari fungsi gamma 2 sebelumnya. Berarti hasilnya kalau gamma 3 adalah 2 gamma 2. Oke. Nah, sekarang kita coba gamma 4. Kita mau lihat polanya seperti apa. Gamma 4 dan fungsi gamma 4, maaf. Berarti integral 0 tak hingga T berpangkat 4 kurang 1 eksponen min T. Oke, jelek kan.
Berarti kita lanjutkan dengan menentukan fungsi gamma 4. Berarti di sini adalah integral 0 tak hingga T berpangkat 4 kurang 1 eksponen min T dt. Atau menghasilkan integral 0 hingga T pangkat 3 eksponen min T dt. Nah, di sini sekali lagi kita memerlukan jasa parsial. Apa parsial itu? Misal misal U sama dengan T pangkat 3 dan DU adalah 3T kuadrat dt. Sedangkan dV sama dengan eksponen min T dan V-nya adalah min eksponen min T. Nah, oleh sebab itu gamma 4 fungsi gamma 4 sama dengan integral UV minus U minus T pangkat 3 eksponen min T untuk 0 hingga dikurang VDU, V-nya minus ketemu minus plus integral 0 hingga V DU-nya 3T kuadrat, DU-nya eksponen min T. Nah, sama dengan tadi, kalau tak hingganya kita letak di sini, eksponen min tak hingga 0. 0 kali apapun 0. Kalau nolnya kita ambil, kita letakkan 0 pangkat 3, 0. 0 kali apapun 0. Berarti di sini juga seluruhnya hasilnya 0. Oleh sebab itu, kita dapat lihat fungsi gamma 4 itu adalah 0 keluar tambah dengan 3 integral 0 tak hingga T kuadrat eksponen min T dt. Nah, kebetulan yang di dalam ini adalah selain dari 3, dari tanda integral ke kanan itu adalah fungsi gamma 3. Nah, oleh sebab itu fungsi gamma 4 itu adalah 3 gamma 3. Nah, kalau saudara lanjutkan gamma 5, pasti hasilnya 4 gamma 4. Karena melihat pola yang ada. Kalau gamma 6 sama dengan 5 gamma 5. Nah, di mana peranan faktorialnya? Kita jabarkan terus. 5 kali gamma 5 apa? 4 gamma 4. Kalau kita jabarkan lagi, 5 kali 4. Gamma 4 apa? 3 gamma 3. Kita jabarkan lagi. 5
kali 4 kali 3. Gamma 3 itu apa? 2 gamma 2. Kalau kita jabarkan terakhir tentu 5 kali 4 kali 3 kali 2. Gamma 2 tadi 1. Jadi saudara akan lihat bahwa gamma 6 itu dapat dicari dengan 5 faktorial. Faktorial itu kan bilangan menurun. 5 kali 4 perkalian menurun. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sudah kita buktikan. Oleh sebab itu dapat kita nyatakan bahwa gamma fungsi gamma itu adalah gamma kurang 1 faktorial. Atau, nah ini atau nih, karena kita lihat tadi gamma 5, 4, gamma 4, gamma 6, 5, gamma 5, maka kita bisa simpulkan bahwa fungsi gamma itu adalah gamma kurang 1 kali fungsi gamma kurang 1. Wah, ini dia. Jadi ada 2 yang perlu diperhatikan. Fungsi gamma adalah gamma kurang 1 atau fungsi gamma kurang 1 kali gamma kurang 1. Nah, hal ini akan berakibat pada bentuk berikut. Kalau ada pertanyaan gamma tambah 1 itu apa maksudnya? Berarti di sini maksudnya ada 2 kan gitu. Boleh jadi kita katakan gamma kali fungsi gamma nih, atau kita katakan dia dengan gamma faktorial. Oke. Dan kalau ada nyatakan fungsi gamma tambah 2 berapa? Ada 2 jawabannya. Yang pertama adalah gamma tambah 1 kali fungsi gamma tambah 1 atau dapat dicari dengan gamma tambah 1 faktorial. Nah, ini penting hal seperti ini. Nah, barulah kita bisa berangsur-angsur membuktikan rata-rata Weibull. Kita tahu rata-rata Weibull itu adalah ekspektasi T, kita langsung saja sama dengan integral, langsung saja kita ganti dengan batasnya. T dikali dengan lambda gamma, ini adalah densitas probability density function Weibull, lambda T berpangkat gamma kurang 1 eksponen min lambda T berpangkat gamma dt. Oke. Nah, ini tentu kalau mau kita buka, dia tentu menjadi, di sini ada lambda berpangkat gamma kurang 1, ada lambda berpangkat gamma kali gamma, integral 0 tak hingga, di sini ada T berpangkat gamma kurang 1, ada T, tinggallah T gamma. Oke, tinggal T gamma. T berpangkat gamma eksponen min lambda T berpangkat gamma dt. Nah, kita akan coba
mengintegralkan fungsi-fungsi yang memang kita anggap memang suatu fungsi yang rumit. Kita misalkan, misal ini konstan, udah tarik keluar, nggak perlu kita anggap konstan, maka tidak perlu kita risaukan lagi, kita lanjut dengan di dalam. Misal U sama dengan lambda T berpangkat gamma. Oke. Dari sini kita peroleh bahwa T, kalau kita mau mengeluarkan T, jadi kalau kita keluarkan T gamma itu adalah U per lambda gamma. Atau T itu bisa jadi dengan lambda U pangkat gamma. Nah, nih. Jadi kalau U sama dengan lambda, U sama dengan lambda T berpangkat gamma, kita keluarkan T gammanya adalah U per lambda berpangkat gamma, tentu T-nya adalah seperlambda. Oke, karena dia sama-sama di pangkat sepergamma, jadi T sama dengan sepergamma U lambda. Nah, DU adalah gamma lambda T berpangkat gamma kurang 1 dikali dengan lambda dt, atau kita peroleh dt itu adalah 1 per lambda gamma kali lambda T berpangkat gamma kurang 1 DU. Nah, integral itu kita akan rubah menjadi, kita rubah integral-integral yang ada, eksponen T, tentu di sini dia akan menjadi lambda berpangkat gamma kali dengan gamma integral 0. Sehingga T-nya berubah menjadi T itu adalah seperlambda U berpangkat sepergamma. Oke, T tadi ini, ingat nih ada T. Kita rubah di sini ada T, kita rubah T itu menjadi ini. Oke. Berpangkat gamma, pangkat gammanya masih ada. Oke. Kita lanjutkan, eksponen min U. Oke, min U. Di sini dt adalah 1 per lambda gamma lambda T berpangkat gamma kurang 1 du. Wah, sedap. Makanya di sini kita akan kerjakan di atas. Tengok baik-baik batas-batas yang kita berikan. Hati-hati.
Maka kita akan memperoleh sama dengan, nah ini perlu nih kita lihat baik-baik. Di sini ada lambda, di sini ada lambda, lambda T kurang 1, ada lambda, berarti lambda berpangkat gamma habis, lambda berpangkat gamma habis, gamma habis. Jadi tinggallah integral kita itu, kalau kita lihat, di sini ada lambda gamma habis T berpangkat kurang 1. Di sini ya lambda berpangkat U. Oke, berarti habis semua nih, habis. Ini lambda, ingat lambda. Ada lambda berpangkat gamma kurang 1, lambda gamma habis. Berarti integral kita sekarang menjadi, tinggalnya adalah seper lambda berpangkat gamma, seper lambda berpangkat gamma U. Oke. Ini ada seper lambda berpangkat gamma, U seper gamma integral 0 hingga, tinggal lagi dia menjadi eksponen. U-nya enggak boleh keluar. Oke, sorry. Kita salah. Kita U-nya jangan keluar. Berarti integral kita sekarang adalah yang ini udah habis, tadi nih. Ini udah habis, ini udah habis. Tinggallah ini lambdanya habis. Tinggallah yang penting lagi sepergamma U. Oke. Eksponen min U. Oke, eksponen min U. Eksponen min U. Tinggallah lagi 1/T berpangkat gamma kurang 1 DU. Nah, masih ada variabel T, kita ganti variabel T. Berarti di sini 1/lambda berpangkat gamma integral 0 hingga U eksponen min U 1/T-nya apa tadi? T tadi seper lambda. U pangkat 1U pangkat seper gamma, masih ada dalam kurungnya gamma kurang 1 Wah, mantap. Ada di sini kita lihat seper lambda. Oke, seper lambda pangkat gamma kurang 1. Ini 1/lambda. Ada seperlambda. Berarti di sini dia menjadi, nah ini memang mantap.
Seperlambda berpangkat gamma kurang 1 ini seperlambda gamma. Berarti kalau begitu yaitu menjadi satu per lambda. Kita buka baik-baik dulu lah biar nampak. Ini memang integral luar biasa integralnya. Tetap semangat. 1 per lambda berpangkat gamma integral 0 tak hingga ada U, di bawah juga ada U seperlambda kali 1 kurang, berarti U berpangkat 1 dikurang dengan 1 kurang seperlambda. Oke. Nah ini 1 kurang 1 per gamma eksponen pangkat min U du tinggal di sini bagi dengan seperlambda berpangkat gamma kurang 1. Luar biasa ternyata saudara-saudara. Oke. Nah ini tentu kita, karena ini panjang, kita tarik ke bawah ya. Nih kita tarik ke bawah nih. Maka di sini menjadi nih, naikkan ini ke atas, tinggallah dia 1 per lambda dibagi dengan, berarti tinggal seperlambda integral 0 tak hingga, oke. Ini seperlambda naik ke atas, tentu seperlambda tambah 1 dibagi 1 per lambda berpangkat lambda tambah 1, dia akan naikkan ke atas nanti itu. Dibagi dengan lambda berpangkat gamma. Memang luar biasa perjuangan kita. Dibagi 1, oke. Berarti tinggal seperlambda U berpangkat 1 kurang 1 habis U berpangkat sepergamma eksponen min U du. Nah ini dia. Nah bentuk yang integral, coba kita perhatikan bentuk yang ini. Saya modifikasi menjadi 1 per lambda integral 0 tak hingga U pangkat seperlambda tambah 1, oke, kurang 1, nah, kan sama aja. Tambah 1 kurang 1 sama saja eksponen min U du. Oke, ini saya modifikasi sepergamma tambah 1 kurang 1. Nah, disinilah baru ketahuan bentuk ini, integral sebelah dalam ini adalah integral persis seperti fungsi gamma. Jadi hasil akhirnya adalah, kalau kita lihat, tadi kita telah mendapatkan bentuk yang sangat luar biasa. Tadi seperlambda integral 0 tak hingga. Setelah saya modifikasi tadi bentuk U, di sini sepergamma tambah 1 kurang 1. Oke, kurang 1. Nah,
eksponen min U DU. Nah, integral sebelah dalam ini adalah fungsi gamma sepergamma tambah 1. Dari mana saya tahu? Coba saudara bayangkan. Saya mempunyai fungsi gamma tadi, fungsi gamma. Gamma adalah, tadi kita memiliki fungsi gamma adalah integral 0 hingga T gamma kurang 1 eksponen min T dt. Nah, kalau saya mau membuat integral sepergamma, oke, kan sama-sama konstan nih gamma, ini fungsi gamma sepergamma. Bagaimana caranya? Tentu dia menjadi integral 0 hingga U, kalau dalam oke, sepergamma kurang 1 eksponen min U DU. Kan sama saja. Ini T, operatornya DT. Nah, kalau saya mau membuat fungsi gamma sepergamma tambah 1, tentu saya hanya tinggal menambah 0 hingga U 1 per gamma tambah 1 kurang 1. Nah, ini kan ada. Di sini definisinya pakai kurang 1, di sini kurang 1, di sini tambah 1 kurang 1 eksponen min U DU. Nah, makanya di sini gamma sepergamma tambah 1. Nah, ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini gamma, ini rata-ratanya adalah fungsi gamma 1 tambah sepergamma per lambda. Nah, luar biasa membuktikan rata-ratanya. Ini rata-rata kita. Oke, rata-rata kita sudah memperoleh dengan baik. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan variasi? Variasi dengan cara yang sama, saudara akan bisa menghasilkannya. Kita tahu rumus variasi, variasi Y adalah ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, nilai ini kita sudah punya. Apa nilai ini? Ekspektasi Y-nya tadi kan fungsi gamma 1 tambah sepergamma atau sepergamma tambah 1 sama saja. Dibagi dengan lambda. Oke, kuadrat. Di atas kuadrat, di bawah juga kuadrat. Karena dia kuadrat. Nah, ini dia. Tinggal kita yang belum punya adalah ekspektasi Y kuadrat. Tinggal kita yang belum punya ini. Ini kita belum punya. Nah, bagaimana cara mencari ekspektasi Y kuadrat? Ikuti proses yang kita lakukan tadi. Nah, ekspektasi Y kuadrat tentu adalah integral, langsung saja 0 hingga Y kuadrat lambda lambda gamma, apalagi lambda T berpangkat gamma kurang 1, eksponen min
lambda T berpangkat gamma sama dengan, sama dengan lambda sama dengan, kita keluarkan aja semuanya. Berarti di sini kita bisa keluarkan lambda gamma, ada lambda gamma kurang 1, lambda 1. Berarti lambda gamma ada lambda gamma dikali dengan gamma. Oke, dikali dengan, ini T kuadrat, maaf, sorry. Ini T kuadrat. Ini T kuadrat bukan Y. T kuadrat. T kuadrat. Oke, lanjut. Berarti integral 0 tak hingga T kuadrat T gamma kurang 1 berarti T berpangkat gamma tambah 1. Nah, oke. Yang lainnya sama. Eksponen min lambda T berpangkat gamma. Di T. Nah, silakan saudara lanjutkan dengan cara yang sama. Persis kita misalkan dulu. Misal U, oke, misal U sama dengan lambda T berpangkat gamma. Dari sini didapat T itu menjadi, T menjadi T berpangkat gamma sepergamma, tentu 1 per lambda U berpangkat sepergamma. Nah, sedangkan DU sama dengan tadi. DU-nya apa, DT-nya apa, lalu saudara lanjutkan proses integralnya. Nah, perlu diperhatikan nanti, ini terus tugas dapatkan, lanjutkan integral, lanjutkan oke, integralnya, oke, sehingga diperoleh, diperoleh variasi T. Nah, sebelum saudara lanjutkan, nanti kalau ketemu gamma 1 tambah sepergamma dikuadratkan, oke. Itu cara penulisannya sama dengan gamma kuadrat 1 tambah sepergamma. Nah, ini yang benar penulisannya. Nah, berarti ini salah nih. Ini salah. Penulisan ini salah tadi. Oke. Kalau dikatakan kuadrat itu, dikuadratkan dulu. Kuadrat. Nah, karena tadi kita ekspektasi udah dapat fungsi gamma 1 tambah sepergamma dikuadratkan. Nah, ini maksud. Nah, penulisan ini sama dengan ini. Kuadratnya terletak setelah gamma, itu artinya. Dan akan berbeda, tidak sama artinya dengan fungsi gamma 1
tambah sepergamma kuadrat. Nah, ini beda. Jadi kalau fungsi gamma 1 tambah sepergamma dikuadratkan, itu cara penulisannya sama dengan fungsi gamma kuadrat 1 tambah sepergamma. Dan tidak akan sama dengan penulisannya fungsi gamma 1 tambah sepergamma kuadrat. Oke, silakan nanti lanjutkan. Dapatkan nilai variasi dengan cara persis yang sama seperti yang kita lakukan. Oke, ternyata perkuliahan kita pada malam ini begitu seru dengan integral-integral yang luar biasa. Saya selalu hanya bisa memotivasi Anda semua untuk belajar semangat, serius, seperti seriusnya saya mengajar walaupun telah dalam keadaan gelap gulita ditemani oleh suara jangkrik yang seksi. Sekian, terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.